ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami aturkan kepada guru kita bersama yang telah melantunkan suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang beliau bacakan menambah kesejukan di hati kita, dan mudah-mudahan Allah membalaskan balasan yang setimpal bagi beliau serta bagi kita semua yang mendengarkannya. Malah ayah nurutan sadar jangan beli jam manggehnya. Ayah nurutan datang ngabatan di ulami ya. Ayah nurutan, mudah-mudahan Allah ngabalas ngabatan orang ku ganjaran ngabatan. Itu kan orang yang ilmu zaman itu Pak. Saya ngabatan juga. Baiklah. Oh iya. Untuk menginjak acara puncak yang pertama, yaitu marilah kita dengarkan bersama tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Habib Al-Karim Muhammad bin Husain Al-Atas, menantu dari Habib Al-Karim Habib Rizik. Untuk itu kepada Habib Al-Karim dan kita semua, mudah-mudahan pada malam hari ini mendapatkan tausiah siraman agama Islam yang bermanfaat untuk kita semua. Kepada Habib Al-Karim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alimul ulama, para tokoh masyarakat, bil khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Muhtadin, kepada yang sama kita muliakan Kiai Haji Ukon dan keluarga besar, dan untuk kepada keluarga besar daripada almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Musa Syarqawi bin Marwi, yang kita doakan
mudah-mudahan sahibul hul. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini sama-sama kita berkumpul untuk membacakan rangkaian doa tahlil menjadi hadiah untuk sahibul hul. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah sahibul hul lakukan maupun dosa yang pernah dikerjakan, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni dan derajatnya ditinggikan di sisi Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan beliau semakin tinggi, semakin mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada para habaib, para alimul ulama, para asatidz, para tokoh yang telah hadir maupun yang akan hadir. Salam penghormatan kepada ketua panitia Ustaz Badrul Wasi, begitu juga kepada yang tadi telah membacakan ayat suci Al-Quran Kiai Haji Badrus Salam, maupun nanti yang akan hadir Habib Umar bin Salim Al-Haddad dari Pasuruan, dan seluruh para kiai, para ajengan, para tokoh dan para aparatur negara baik sipil, TNI maupun Polri-nya yang sudah hadir. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita, para ajengan kita, para kiai kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sama berkumpul di Pondok Pesantren Raudhatul Muhtadin dalam rangka untuk memperayakan daripada perayaan Hud daripada almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Abi Musa Syarqawi bin Marwi, yang mana pada kesempatan hari ini kehadiran kita dalam perayaan Hud tidak lain tidak bukan kita untuk berkumpul bersama mengenang sejarah kehidupan sahibul hul, untuk sama kita petik pelajarannya, untuk mampu sama kita meniti jalan hidup kita, untuk sama-sama kita mempersiapkan diri kita datangnya hari kematian. Banyak yang berpikir, saudara, bahwa perayaan haul seperti ini yang tidak lain tidak bukan, sebagian kecil berpikir, saudara, bahwasanya yang akan mendapatkan manfaat, yang akan mendapatkan daripada keuntungan, sebagian besar berpikir hanyalah sahibul hul, bahwa dengan hadirnya banyak orang ke tempat ini dari berbagai lapisan masyarakat datang membacakan doa, mengirimkan doa, semua berpikir bahwa yang mendapatkan manfaat terbesar adalah sahibul hul. Ya, betul. Hadirnya kita membacakan doa, hadirnya kita kumpul di tempat ini membacakan rangkaian doa, tahlil, tahmid, istighfar dengan segala macam doa yang kita bacakan dan kita hadiahkan kepada sahibul hul, itu merupakan satu anugerah besar, dan ini merupakan satu pemberian besar minal ahya lil amwat, kepada orang yang masih hidup, kepada yang sudah wafat. Ya, mereka orang-orang tua kita, guru-guru kita, mereka menanti rangkaian doa yang kita panjatkan, karena pemberian doa, pembacaan Fatihah, pembacaan rangkaian berbagai macam prosesi demi prosesi menjadi satu kiriman yang terbaik, yang luar biasa yang kita kirimkan, saudara. Tapi nggak sampai di situ. Yang mendapatkan anugerah ini, yang mendapatkan kemegahan kebesaran ini, bukan hanya sahibul hul, bukan hanya yang kita peringati hari wafatnya pada kesempatan malam hari ini, tapi kita seluruhnya yang hadir di sini, mau tua, mau muda, mau laki, mau perempuan, kehadiran kita dalam acara-acara semisal hul seperti ini juga mendapatkan pelajaran yang besar, pelajaran yang agung yang kita bisa petik, saudara. Saya ingin bacakan dua ayat. Dari dua ayat ini, yuk mari sama-sama kita pelajari bagaimana
kehadiran kita dalam acara perayaan Haul seperti ini menjadi pelajaran bagi kita. Bukan hanya sahibul haul yang mendapatkan manfaat, tapi kita yang hidup, yang masih nyawa di dalam diri kita melekat dengan ruh dan jasad ini juga mendapatkan manfaatnya, saudara. Pertama, dalam salah satu riwayat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran membacakan satu ayat yang ayat ini merupakan salam, sambutan dari para malaikat untuk ahlul jannah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengatakan salamun alaikum, salam sejahtera untuk kalian, bima sabartum, terhadap apa-apa yang telah kalian sabar, fa ni'ma uqbaddar, dan sebaik-baik tempat kembali adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, ketika ayat ini dibacakan, sebagian daripada para mufassirin menafsirkan ayat ini dengan rangkaian berbagai macam riwayat. Nah, menariknya dalam riwayat Sunan Imam Baihaqi diriwayatkan bahwa dahulu kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering bawa dia punya sahabat, saudara. Dia ajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia ajak Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, bahkan sampai putrinya tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra diajak untuk berziarah ke makam Maqbaratul Uhud. Mereka berziarah kepada syuhada Uhud di Maqbaratul Uhud. Dan menariknya, saudara, itu dilakukan setiap Ra'sus Sanah, setiap setahun sekali. Nabi ajak para sahabatnya, Nabi ajak putrinya, dan terus menerus dilaksanakan, saudara. Bahkan dalam riwayat di dalam Sunan Baihaqi tersebut diinformasikan setelah Nabi wafat itu dilanjutkan kembali oleh para sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hingga Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan? Salah satu yang dilakukan ketika sudah berada di Maqbaratul Uhud, Nabi maupun para sahabat tersebut, saudara, membacakan ayat yang tadi saya bacakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera untuk kalian bima sabartum, terhadap apa yang telah kalian bersabar, fa ni'ma uqbaddar, dan sebaik-baik dan senikmat-nikmat tempat kembali adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, ayat ini merupakan bentuk doa yang dipanjatkan Nabi. Salamun alaikum, salam sejahtera. Nabi mendoakan dengan mengambil daripada ayat tersebut doa kepada ashabul Uhud, bima sabartum, apa-apa yang para sahabat telah bersabar ketika mereka berjuang setia bersama Nabi sampai mereka mengorbankan darah mereka, mengorbankan nyawa mereka di dalam perjuangan membela li'ila kalimatillah dalam perang Uhud, saudara. Artinya apa? Nabi membacakan doa kepada ashabul Uhud, sahabat membacakan doa kepada ashabul Uhud, dan itu dilanjutkan generasi demi generasi, dan ini menjadi cikal bakal, menjadi satu dasar kemasyru'an, disyariatkannya kita membacakan doa kepada pendahulu kita, kepada orang yang telah wafat lebih dulu daripada kita. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kita dalam perayaan Haul, kira-kira kita baca doa atau tidak? Baca. Orang Karawaci lemes banget nih. Udah pada makan belum? Belum makan, kenceng lu jawab dulu. Jawab yang kompak. Saya mau tanya, dalam perayaan Haul baca doa tidak? Baca. Baca tidak? Baca tidak? Baca. Baca, sudah. Dalam perayaan Haul kita baca doa, kita kirimkan kepada sahibul Haul. Artinya apa, saudara? Dalam perayaan Haul kita mengikuti apa yang Nabi lakukan. Dalam riwayat Sunan Baihaqi ini, saudara, ketika Nabi berdoa membacakan doa kepada ashabul Uhud, itu menjadi rujukan bagi kita bahwasanya perayaan Uhud dengan membacakan doa kepada ashabul Uhud
merupakan satu tata cara yang mengikuti daripada ajaran Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, perayaan haul berkah atau tidak? Bagus atau tidak? Baik atau tidak? Alhamdulillah. Dari sini kita bisa belajar, saudara. Menarik ketika ayat ini digunakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera dari kalian untuk kalian bima sabartum, terhadap apa yang telah kalian tahammul, bersabar. Artinya apa, saudara? Kenapa sih kok kita ngadain haul pada kesempatan ini? Umat hadir dengan begitu banyak, sanak famili kembali kumpul, murid-murid dari berbagai tempat datang, saudara, untuk memperingati haul al-maghfurlah Kiai Haji Abi Musa Asy-Syarqawi bin Marwi. Saudara, ini tidak lain tidak bukan adalah sebab bagaimana sahibul haul bersabar dalam belajar, bersabar dalam mendidik, bersabar di dalam membangun daripada pondok pesantren, bersabar di dalam mengajar, bersabar tatkala hidup semasa beliau hidup, saudara, sehingga dengan kesabaran tersebut Allah angkat derajat beliau, Allah muliakan beliau, bahkan sudah wafatnya pun mampu membuat orang yang lapar menjadi kenyang, yang dalam keadaan gundah gulana menjadi senang. Keberkahan kesabaran beliau saat hidup itu mampu membawa keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah. Makanya malaikat ketika nyambut ashabul jannah masuk ke dalam jannah, saudara, malaikat mengucapkan salam yang sama, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera untuk kalian, hai ashabul jannah. Kenapa? Kalian telah bersabar hidup di dunia, kalian bersabar dalam menjalankan ketaatan, kalian bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan, kalian bersabar untuk tahammul menjalankan segala ahkam taklif, hukum taklif yang wajib kalian kerjakan. Kesabaran kalian taat kepada Allah, kesabaran kalian untuk menjauhi maksiat yang telah Allah larang, itu menjadi membuahkan hasil kau mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, sabar penting atau tidak? Sabar penting atau tidak? Kita belajar, saudara. Kita belajar dari ulama, kita belajar dari pimpinan pondok pesantren. Bangun pondok pesantren enggak gampang, saudara. Mendidik orang enggak gampang. Membangun untuk majelis taklim enggak mudah. Kesabaran tersebut mampu menjadi pelajaran bagi kita bahwa ya, hadirnya kita dalam perayaan hal saat ini bukan sekedar kita memberikan doa, tapi kita belajar segala sesuatu yang diperjuangkan, segala sesuatu yang dikorbankan, segala sesuatu yang telah diupayakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbesarlah pengorbanan kita, perbesarlah jiwa kesabaran kita, karena kita akan mendapatkan manfaat dan apa yang akan kita terima, baik kita masih hidup di dunia atau kita sudah meninggal kelak insya Allah. Yang kedua, saudara, yang menarik dalam perayaan haul seperti ini yang ingin saya garis bawahi, saudara, di mana dalam surat Al-Mulk ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana Allah Subhanahu wa taala tatkala memperkenalkan zatnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan informasi tentang dirinya, tentang zatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala sedang mengenalkan zatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zat alladzi khalaqal maut, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menjadi ujian bagi kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya?
yang menjadi pertanyaan saudara, para alim ulama mencoba menggali apa sih yang dimaksud dengan al-maut dan al-haya. Dan pertanyaannya, kenapa kok Allah sebut al-maut dulu baru al-haya? Padahal, sebelum saya jawab padahal, saya mau tanya, kira-kira kita ini mati dulu atau hidup dulu? Ini ada yang jawab udah mati apa gimana? Saya mau tanya, kita ini mati dulu baru hidup atau hidup dulu baru mati? Wah, terjadi perbedaan pendapat. Saya mau tanya sekali lagi, kita mati dulu baru hidup atau hidup dulu baru mati? Hah? Apa ya? Saudara, dalam ayat Allah sebut mati dulu baru hidup. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Padahal faktanya kita ini hidup dulu baru mati. Ada yang bilang, Habib, kita kan tiada dulu baru ada. Kita kan Adam dulu baru wujud. Saudara, ketiadaan bukan mati, bukan. Ketiadaan itu eksistensi. Ada wujud. Makanya kita hadithun. Kita ini sabaqahul adam. Kita diawali ketiadaan, baru diciptakan kita ada. Tapi ketiadaan bukan disebut marhalatul maut, bukan. Ketiadaan itu disebut marhalatul adam, qablal wujud. Sehingga apa? Ketika kita telah eksistensi ada, wujud, ketika kita telah melekat kudrah iradah Allah untuk kita diciptakan, maka saat itu kita ada. Keadaan kita melekatkan sifatul hayah, kita hidup, artinya kita hidup dulu baru kemudian kita mati. Pertanyaannya, kalau memang kita hidup dulu baru mati, kok di Al-Quran yang disebut mati dulu baru hidup? Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal haya, zat yang telah menciptakan kematian kemudian menciptakan kehidupan. Jawab jangan. Jawab. Jawab jangan. Jawab. Jawab jangan. Jawab. Jawab jangan. Jawab. Jawabnya kapan? Sekarang sampai tahun depan. Sekarang sampai tahun depan. Sekarang. Tahun depan aja dah biar diundang lagi. Saudara, di sini para alim ulama menggali asrar, menggali rahasia. Kenapa sih kok Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dulu baru kehidupan, atau menyebutkan dalam ayat ini kematian dulu baru kehidupan? Para alim ulama mengatakan bahwasanya dengan menyebut kematian terlebih dahulu dibanding kehidupan, padahal pada faktanya yang kita alami nih sebagai manusia, kita hidup dulu baru mati. Berarti di sana ada sir, ada rahasia. Apa saudara? Bahwa dengan menyebut kematian terlebih dahulu daripada kehidupan, di dalamnya terdapat bahwasanya dengan menyebut kematian terlebih dahulu terdapat unsur penekanan dan pemaksaan yang lebih kuat dibanding menyebut kehidupan. Maksudnya bagaimana? Sekarang saya mau tanya, jawab yang jujur. Andai kata nih semua yang hadir di sini, semua punya handphone, kemudian tahu-tahu dapat kiriman pesan WA dari malaikat Israel centang biru. Ya fulan ibni fulan, ya fulanah binti fulan, Anda nanti jam 5 subuh bakal mati. Dapat kiriman nih dari malaikat Israel centang biru, terverifikasi asli malaikat Israel. Dikasih tahu jam 5 pagi bakal mati.
Jam 5 nyawa kita mau dicabut. Saya mau tanya, jawab yang keempat. Dari sekarang sampai jam 5 ada yang berani maksiat? Saya mau tanya nih, kalau tahu jam 5 bakal mati, jam 5 bakal mati. Saya mau tanya, kira-kira berani gak maksiat? Berani tidak maksiat? Berani tidak buat dosa? Berani tidak langgar aturan Allah? Berani, saudara. Jangankan mau maksiat, semua amal ibadah yang kita pernah ngaji, yang pernah kita pelajari, bakal kita kerjakan, saudara. Mau sholat tanpa tidur, mau berzikir, mau sedekah, harta kita akan sedekahkan, saudara. Kenapa? Karena kita tahu mau mati jam 5 pagi, betul? Betul? Kenapa kita melakukan itu semua, saudara? Karena kita tahu jam 5 mau mati. Ini sekarang nih kita udah tahu jam 5 mau mati, nggak bakal berani maksiat kepada Allah, nggak bakal berani langgar aturan Allah. Semua ibadah yang pernah kita tahu dan kita pelajari akan kita kerjakan. Karena tahu mau mati, saudara. Makanya dikatakan menyebut kematian itu punya daya dorong yang luar biasa untuk beramal ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Makanya pantas Allah sebut kematian dulu baru kehidupan. Sadayana parantos ngartos. Ini Sunda kan ya? Apa salah gue nyebutnya? Sadayana parantos ngartos. Terang atau terang? Alhamdulillah. Artinya apa, saudara? Dengan menyebut kematian, daya dorong kita untuk kemaksiatan, untuk menolak kemaksiatan jadi kuat. Daya kita untuk melakukan ketaatan menjadi lebih kuat karena kita tahu kematian. Dan begitu pun sama, saudara. Semakin kita lupa dengan kematian, lemah keinginan kita untuk taat, enteng kita untuk maksiat. Makanya Nabi sering mengatakan aktiru min hadimil ladzat, banyak-banyakin nginget-nginget hadimul ladzat, yakni kematian. Jangan kau lupa dengan kematian, kau ingat-ingat kematian. Makin sering kau ingat kematian, makin banyak kau tahu kematian, maka niscaya kau akan semangat dalam taat dan akan kau tinggalkan maksiat. Makanya saudara, kenapa sih kok banyak pejabat yang suka korupsi? Karena tidak ingat mati. Makanya dikorupsi duit rakyat, saudara. Dia berani untuk melanggar aturan-aturan negara. Dia korupsi, dia selewengkan dana negara. Kenapa? Karena tidak ingat mati. Dia lupa dengan kematian, sehingga dia sengsarakan rakyat. Dia lawan segala aturan, termasuk aturan Allah. Tapi kalau dia ingat mati, dia nggak bakal berani seperti itu, saudara. Artinya apa? Salah satu fungsi perayaan haul seperti ini untuk mengingatkan, hari ini kita merayakan haul Sahibul Haul Al-Makrullah Kiai Haji Abi Musa Syarqawi bin Marwi yang luar biasa. Pada kesempatan malam hari ini semua orang datang doa, memberikan panjatan doa untuk Sahibul Haul, saudara. Pertanyaannya, besok kita mati apakah begitu, saudara? Apakah ada yang doain kita? Apakah anak kita bakal bacakan Fatihah kepada kita? Apakah ada pelantunan Yasin untuk kita, saudara? Ini menjadi pelajaran ibrah bagi kita. Yuk mari sama-sama persiapkan kematian. Persiapkan kematian untuk kita jemput, saudara. Dengan semaksimal mungkin tinggalkan kemaksiatan, jalankan ketaatan, amalkan ilmu yang kita pelajari untuk sama-sama mempersiapkan untuk dijemputnya kita dalam saat kita kematian, insya Allah. Berarti saya mau tanya, mengingat kematian bagus atau tidak? Mengingat kematian bagus atau tidak? Nah, salah satu cara nih dia nih aktifnya ulama kita, saudara. Para ulama kita perayaan haul bukan cuma sekadar ngaji doang, saudara. Bukan cuma baca tahlil saja. Mereka kumpulkan umat, sanak famili, keluarga. Tujuannya apa? Untuk yuk mari sama-sama kita ingat-ingat kematian. Hari ini kita datang haul, besok kita yang akan dimasukkan ke liang lahat 1 kali 2 meter, saudara. Artinya apa? Kita ingat kembali bahwasanya kita akan mati.
kita akan kembali kepada Allah. Maka dengan mengingatnya kita terhadap kematian, itu menjadi satu poin penting bagi kita, saudara. Maka saya ingat, saudara, nasihat daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dikutip oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Al-Qurtas, yang merupakan syarah Ratibul Attas dan tarjamat sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Di dalam kitab tersebut di jilid pertama, saudara, Al-Habib Ali bin Hasan mengutip satu ungkapan menarik ketika Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sedang menceritakan fenomena yang terjadi di zaman Imam Haddad saat itu, saudara. Beliau mengatakan di zaman Imam Haddad, di mana saat itu sudah terjadi pergeseran, sudah terjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat, sudah hilang rasa malu, sudah tidak lagi ada ketakutan tentang hukum Allah, terjadi kemaksiatan di mana-mana, sehingga Imam Haddad memberikan tanbih, peringatan kepada siapapun, dan beliau memberikan tips dan trik bagaimana cara untuk melindungi diri, bagaimana cara untuk melindungi sanak famili dan segala bentuk kesulitan dan kerusakan. Beliau mengatakan, man khalata ahlaz zaman, barang siapa yang bercampur baur dengan penduduk di satu masa. Barang siapa yang bercampur baur, artinya apa? Dia ikut terbawa dengan arus, saudara. Dia ikut dengan situasi di zamannya. Maka apa yang terjadi, saudara? Man khalata ahlaz zaman daqa sadru. Sempit hatinya. Maksudnya sempit apa, saudara? Ini kan Allah bilang ini haram, kok dia kerjain ya? Ini kan dilanggar, ini nggak boleh nih. Syariat mengatakan haram, kenapa kok dia katakan boleh? LGBT itu haram, kenapa kok ada yang kerjakan? Mencuri itu dilarang, kenapa kok dipertontonkan? Aurat itu harusnya ditutup, kenapa diumbar? Di mana-mana terjadi, saudara. Bagaimana kemaksiatan merajalela. Perjudian yang dulu hanya offline, sekarang ada judi online, pinjaman online, riba, bunga bank, dan berbagai macam kemaksiatan begitu tersebar di mana-mana. Baqa sadru, sempit hati, saudara. Kiai, habaib, ulama melihat fenomena kemaksiatan, sulit untuk menyelesaikannya. Gerakan dakwah, hizbah, amar ma'ruf nahi munkar diberangus, dimusuhi, dihancurkan, diluhlantakan. Baqa sadru, sempit hati, sudah. Kerusakan di mana-mana. Syariat mengatakan nggak boleh, tapi ada kiai, ada oknum-oknum ulama yang justru mencari-cari dalil pembenaran untuk mendukung dan membela. Baqa sadru, sudah. Sempit perasaan ini bagaimana? Kita nggak punya daya dan upaya mau merubah. Bagaimana kezaliman demi kezaliman, hak rakyat dirampas, kemaksiatan, korupsi merajalela, tapi semua hanya memikirkan diri sendiri, sudah. Saudara-saudaranya dizolimi, tanahnya diambil, dirampas tanahnya oleh para pengembang, oleh orang-orang yang ingin memperkaya diri sendiri, tapi semua diam seribu bahasa, saudara. Baqa sadru, sempit, bingung, tidak mampu untuk mengubah, saudara. Imam Haddad mengatakan, man khalata ahla zaman daqa sadru. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Wa fasada amruh, bukan cuma ini urusan hati, saudara, urusan perasaan, bukan. Wa fasada amruh, rusak urusannya. Sampai-sampai kerusakannya itu bukan cuma sekedar hanya di luar rumah, tapi kerusakan sudah masuk sampai ke dalam rumah. Apa yang terjadi saat ini, saudara? Kerusakan bukan cuma di luar rumah, saudara. Saat ini handphone ada di kantong-kantong umat Islam, saudara. Handphone sekarang ada di kantong-kantong umat Islam. Saat ini mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau dewasa, mau anak-anak, saudara, pegang handphone. Dan handphone bukan sekadar handphone, saudara. Saya teringat Al-Habib Abu Bakar Al-Dini pernah mengatakan, kalau Anda main handphone, maka pasang niat dulu yang kuat. Anda nih megang handphone buat apa?
Kalau Anda nggak punya niat kuat, maka hati-hati terbawa dengan algoritma handphone. Dari niat mau nonton ngaji, akhirnya nonton goyang-goyang TikTok. Saya mau tanya sekarang, konten di handphone banyak yang rusak tidak? Banyak tidak yang rusak? Banyak tidak maksiat? Banyak atau tidak? Banyak sudah. Makanya Al-Quran ini saya pernah pertama kali dengar ini kayaknya berlebihan. Sampai handphone baca niat, saudara. Dan kalau kita lihat sekarang pantas, saudara. Karena memang, saudara, kalau kita menarik garis lebih panjang, saudara. Asal muasal ini internet muncul, siapa sih ikhtira'nya? Siapa sih yang pertama kali, saudara, untuk memberikan atau melakukan penelitian sampai terciptanya ini, saudara? Dalam salah satu dokumen yang dikeluarkan oleh RAND Corporation, satu lembaga penelitian yang dibiayai oleh APBN negara-negara Eropa termasuk Amerika di dalamnya, yang lembaga ini merupakan lembaga penelitian terkhusus untuk memberikan rekomendasi ke negara-negara, terkhusus negara Amerika dalam urusan pertahanan militer. Salah satu hasil yang mereka buat adalah dengan menciptakan internet. Ya, kita nggak pernah pungkiri, saudara, internet punya nilai positif. Internet punya nilai positif, tapi jangan lupa di balik nilai positif tersebut juga ada rangkaian nilai-nilai negatif yang mampu merusak serangkaian daripada mabadi, prinsipal-prinsipal yang ada. Dan saat ini kita berada di zamannya, saudara. Dulu tadi saya sudah singgung, dulu orang kalau mau main judi, saudara, dia mesti nyari warung dulu, dia mesti cari bandar dulu, dia mesti cari dulu klub, dia mesti cari dulu tempat-tempat yang menyediakan judi, saudara. Karena sistemnya masih offline. Artinya apa? Dia mau melakukan kemaksiatan ini mesti ada effort dulu. Dia ada daya upaya dulu, saudara. Kalau tahu-tahu di jalan ketemu orang diajak ngobrol, dia bisa lupa, saudara. Tahu-tahu di jalan diajak ngaji, mungkin dia bisa lupa, saudara. Artinya apa? Masih ada jalan, ada detik demi detik yang masih mungkin dia bisa ketolong untuk tobat, saudara. Waktu judi masih offline. Tapi sekarang judi, saudara, sudah ada online-nya. Dia nggak perlu keluar rumah, dia di dalam kamar terkunci. Kadang-kadang mata masih belekan, mulut bau gigong, bukan baca doa, malah langsung pasang saldo. Artinya apa, saudara? Ini menjadi ujian bagi semua elemen, terkhusus para ulamanya, para kiainya, pimpinan pondok pesantren, terkhusus di daerah basis-basis Islam, saudara, seperti Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, daerah-daerah, wilayah-wilayah yang justru dengan kemajuan teknologi, dengan tingginya daripada kecepatan Mbps daripada internet yang sehingga memudahkan untuk melakukan rangkaian-rangkaian kemaksiatan. Makanya saudara nggak heran Imam Haddad mengatakan apa? Man khalata ahla zaman, bukan cuma dhaqa sadruh wa fasada amruh, bisa rusak urusannya, saudara. Urusan kehidupannya, urusan akhiratnya, gara-gara apa? Rusaknya zaman, rusaknya keadaan, saudara. Dan saat ini kita juga berada dalam tantangan tersebut. Wa fasada amruh, bahkan kata Imam Haddad, idza qamat nafsuh faghalabathu. Bahkan kalau sudah sampai ke puncaknya, saudara, kalau sudah hawa nafsu menjadi Tuhan mereka, hawa nafsu menjadi puncak daripada titik yang mereka sangat agung-agungkan, saudara, faghalabathu, niscaya akan dikuasai, akan dikalahkan oleh hawa nafsu tersebut. Percis kayak zaman ini, saudara. Zaman ini luar biasa tantangan kita, makanya kita nggak tahu nih, saudara, ke depan. Bahkan, saudara, ini saya lanjutkan tadi yang saya katakan bahwasanya handphone ini, sebagian orang mengatakan handphone ini bukan handphone, tapi handphone itu setan gepeng. Handphone itu apa? Handphone itu apa? Setan gepeng. Gimana nggak setan gepeng? Lagi maulid aja, lagi haul main handphone mulu.
Hebatnya setan tuh. Saudara, saya punya pengalaman. Saya di pondok pesantren Markas Syariah didatangi oleh seorang perempuan, seorang ibu, dia bawa anaknya, saudara. Dia sampaikan, Habib, ini saya punya putra, saya ingin masukkan ke pondok pesantren. Tapi Habib, sebelumnya saya ingin jujur, anak saya ini pernah sekolah beberapa kali di sekolah umum. Kemudian juga pernah beberapa kali di sekolah pondok pesantren. Tapi apa yang terjadi? Anak saya selalu dikeluarkan atau anak saya nggak betah dan keluar. Kemudian ada fakta menarik yang sangat menyedihkan dan memiriskan, saudara. Apa fakta tersebut? Dibilang, Habib, ini anak saya anak tunggal. Jadi apa yang dia mau saya kasih. Dia butuh handphone, saya kasih. Dia butuh uang, saya beri. Dia punya kamar khusus sendiri. Setiap hari kerjaannya belanja online, masuk kamar, kunci kamar, tiap hari begitu, saudara. Dan apa yang terjadi? Ternyata satu waktu ibunya memergoki sang putra, nggak sengaja pintu kamar kebuka. Ini anak di depan kaca, pakai pakaian perempuan, dia foto, dia kirim ke grup saudara. Ternyata grup yang dikirim foto tersebut adalah grup gay. Dan anaknya ternyata terindikasi LGBT. Dia bilang, Habib, anak saya nggak pernah keluar cuma sekolah, pulang saya jemput, masuk ke rumah nggak mana-mana, sudah kerjaannya cuma main handphone. Usut punya usut, ternyata yang sering dia tonton kartun animasi yang dia sering nikmati setiap kecil sampai dia dewasa adalah kartun yang mengajarkan LGBT. Ngomong-ngomong, lu paham LGBT gak lu? L-nya lesbi, perempuan doyan perempuan. Itu penyakit, saudara. LG, G-nya tuh gay, G-nya tuh gay. Gay itu penyakit orientasi. Laki suka sama laki. Itu gay, laki suka sama laki. LGBT, T-nya tuh transgender. Dia lahir sebagai laki-laki tapi pengen jadi perempuan. Lahir jadi perempuan tapi pengen jadi laki-laki. Paginya Wiranto, malam jadi Wiranti. Paginya Kartini, malam jadi Kartono. Ini namanya transgender, saudara. Ini juga penyakit, nggak ada yang fitrah. LGBT, LGBB-nya itu biseksual. Biseksual itu seorang laki-laki suka dengan perempuan tapi suka juga sama laki-laki. Dia perempuan punya kecenderungan suka dengan laki-laki tapi suka juga dengan perempuan. Kalau orang Jakarta bilangnya colokan ACDC, apa aja masuk. Ini semua penyakit, saudara, nggak ada yang fitrah. Laki suka sama laki gay, perempuan suka sama perempuan lesbi. Biseksual, dia condong dengan dua jenis kelamin, atau transgender yang mengubah jenis kelaminnya. Ini semua penyakit, bukan fitrah. Tidak ada Allah berikan fitrah. Jangankan kepada manusia, saudara, fitrah kepada binatang sekalipun tidak ada. Ayam jago nyeredeng ayam jago, betul? Betul? Nggak ada kambing jantan pengen kawin sama kambing jantan, nggak ada. Anjing, tahu anjing? Anjing jantan, nggak ada doyan sama anjing jantan, saudara. Ini ada manusia lebih anjing daripada anjing, lebih binatang daripada binatang. Laki suka sama laki, perempuan suka dengan perempuan. Itu penyakit, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hati-hati. Artinya saya hanya ingin tekankan para orang tua, ya boleh Anda sayang kepada anak-anak Anda, tapi jangan gara-gara sibuknya Anda dengan pekerjaan Anda, nggak mau pusingnya Anda dengan tangisan anak Anda serahkan pendidikan anak Anda dengan handphone. Ya, hari ini tuh anak diam, hari ini anak itu tersenyum, Anda terbebas dari tangisannya. Tapi kalau Anda tidak mampu membimbingnya, nggak mampu untuk memberikan makna pendidikan kepadanya, saat
dia pegang handphone, maka besok Anda yang akan menangis melihat anak Anda rusak, saudara. Hati-hati. Makanya Imam Haddad udah ingetin jauh-jauh hari, saudara, man khalaqu ahla zaman. Dia khalaqu itu bercampur, saudara. Dia nggak bisa menjaga, membuat perisai mabda'i. Dia nggak bisa memberikan dasar-dasar prinsipal, mau dalam bermasyarakat atau dalam menggunakan kemajuan teknologi. Dia tidak punya prinsip-prinsip, maka tinggal tunggu doko sodro, sempit hatinya. Wa fasada amruh, rusak urusannya. Fa idza ghalabat, idza qamat nafsu fa ghalabathu. Kalau udah hawa nafsunya tegak berdiri, fa ghalabathu, niscaya dia akan terkuasai, saudara. Maka kemudian apa yang terjadi? Terus bagaimana, apa solusinya? Kata Imam Haddad, fasta'in bitalah. Maka memintalah pertolongan, perlindungan dengan 3 hal ini, saudara. Yang pertama apa? Tadabbur bitilawatil Quran. Tadabbur bitilawatil Quran. Tadabbur, pelajari, talaah tilawatil Quran, terhadap pembacaan Al-Quranmu. Nah sekarang bagaimana? Nggak mau rusak keluarga kita, nggak mau rusak diri kita, nggak rusak sanak famili kita, karena Al-Quran mahjuran, ditinggal, nggak dibaca kecuali bulan Ramadan saja, sudah. Bagaimana kita mau dilindungi oleh Allah? Jangankan tadaburnya, bacanya saja kalau ingat malam Jumat yasinan doang. Saudara, Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat, Al-Quran itu perisai, Al-Quran itu syafaat. Artinya apa? Kalau mau diri kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, sanak famili kita, keturunan kita, santri kita, diri kita ingin terlindungi dari kerusakan zaman, jangan tinggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran, kaji Al-Quran, pelajari Al-Quran. Saudara, berapa jam sih kita habisin waktu kita di hadapan handphone, saudara? Bangun tidur megang handphone, di jalan handphone. Tidak ada yang kita alokasikan untuk Al-Quran. Padahal handphone bisa memberikan manfaat, tapi nggak sedikit membawa madarat, saudara. Kita mau alokasi untuk hal yang seperti itu. Tapi Al-Quran yang kita baca, yang satu hurufnya, yang mana alif lam mim jangan kau katakan satu huruf. Alif harfun, lamun harfun, wa mimun harf. Yang setiap huruf ada 10 hasanat, saudara. Yang setiap hasanat terdapat rahmat dari Allah, yang betul-betul anugerah dari Allah. Kita masih acuh tak acuh, nggak mau kita berikan alokasi waktu kita, saudara. Mari bangun tidur, usahain setengah jam atau 1 jam sebelum subuh. Al-Habib Hasan Syatiri mengatakan, kita kalau mau ikut pendahulu salaf, saudara, yuk mari bangun qiyamul lail, baca itu Al-Quran, bisa ideal sejuz, minimal 1 lembar saudara. Jangan sampai 1 hari kita lewat tanpa wirid Al-Quran, karena ini yang jadi perisai kita. Besok setiap hari rusaknya zaman makin berat, saudara. Yang menjadi kunci perisai kita, kata Imam Haddad, lindungi diri kita, keluarga kita dengan Al-Quran. Siap baca Al-Quran, siap makmurkan Al-Quran, siap ajarkan keluarga Al-Quran. Takbir dalam, saudara. Banyakin niatin nih buat bekal kita nih pulang dari acara hall malam hari ini. Persiapkan diri kita agar sebelum kita wafat, anak cucu kita bisa baca Quran, mereka betul-betul mendalami Al-Quran. Dan ini kelebihan orang Banten, saudara. Orang Banten kecintaan Al-Quran luar biasa. Bahkan sampai acara sekian qori ada, sampai 3, 5, 7. Itu satu kebiasaan yang baik. Tapi bukan hanya sekedar kecintaan dalam acara-acara seremonial, tapi bawa ke rumah kita, bawa kehidupan kita, bawa menjadi rutinitas kita yang tidak kita tinggalkan setiap hari, insya Allah. Sekali lagi saya mau tanya, siap rutinkan baca Al-Quran? Siap lazimkan baca Al-Quran?
Siap tidak meninggalkan Al-Quran. Takbir. Yang kedua, tadi tadabbur bi tilawatil Quran. Yang kedua, saudara, di mana Imamul Haddad mengingatkan tafakkur bisyaris salafis salih, menelaah, mengkaji sejarah orang-orang soleh. Makanya saudara, ini menjadi satu kearifan lokal yang luar biasa di negeri Banten, di Indonesia secara umum. Saudara, bagaimana kita sering mengenal ada perayaan-perayaan maulid, begitu juga ada perayaan haul-haul seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, haul dari guru-guru hebat, para alimin ulama yang tidak lain tidak bukan, itu bukan cuma sekedar acara seremonial, tapi tujuannya apa? Untuk mengikat diri kita, mengikat keluarga kita, mengikat umat. Bagaimana sih role model kehidupan yang benar? Bagaimana sih pola kehidupan yang baik? Kehidupan yang betul-betul mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya. Inilah sebabnya saudara, adanya pembacaan manaqib, perayaan-perayaan haul seperti ini tidak lain tidak bukan untuk kita berkaca dan menimbang diri kita dalam neraca bagaimana para salaf kita, bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat, bagaimana ulama salaf, bagaimana para ulama salafun saleh ketika mereka mendidik diri mereka, menjalankan kehidupan mereka, mendidik putra putri mereka. Dan ini menjadi acuan kita saudara. Makanya perhatikan saudara, kenapa sih sekarang industri entertainment, baik lewat platform YouTube-nya, sekarang ada yang namanya Netflix video, rangkaian platform-platform entertainment yang berisi film, sinetron begitu besar, digelontorkan dana besar-besaran. Tujuannya apa saudara? Untuk merusak umat, merusak rakyat, untuk mengaburkan mereka dari sejarah-sejarah istimewa dari para anbiya, para salihin, para salaf, para khalaf. Mereka diberikan cerita-cerita fiktif. Anak-anak kecil dicekokin Batman, Superman, diberitakan kisah-kisah, cerita-cerita tokoh-tokoh fiktif yang tujuannya apa? Untuk mereka kenal orang-orang, dia kenal cerita-cerita fiktif yang dibuat oleh orang-orang barat agar mereka lupa dengan sejarah nabinya, dia lupa sejarah para salafnya, dan ini menjadi kunci rusaknya generasi saudara. Makanya kewajiban bagi para orang tua, di mana Nabi pernah mengatakan alimu auladakum hubba nabiyikum, alimu auladakum, ajarkan oleh kalian. Artinya apa? Itu khitab ke siapa? Kepada para aba wal ummahat, kepada bapak dan para ibu yang telah dititipkan anak keturunan. Kewajiban bagi kalian untuk mengajarkan sejarah nabi kalian. Habib, saya nggak mampu, saya nggak ngerti. Kewajiban bagi anda, cari guru ngaji, cari pondok pesantren, masukkan anak-anak pondok pesantren untuk kenal nabinya, untuk dengar sejarah orang-orang soleh, karena itu kunci untuk nggak rusak dengan kerusakan zaman saudara. Artinya apa? Ini kewajiban saudara, nggak bisa enggak. Maka inilah yang kemudian digunakan oleh para musuh-musuh Islam untuk mencekokkan sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa, kisah-kisah, film-film untuk merusak generasi. Na'udzubillah min. Jadi saya mau tanya, sejarah para nabi di dalam menjaga generasi, saya mau tanya, penting atau tidak? Sejarah orang soleh untuk memperbaiki akhlak umat, penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting sudah. Saking pentingnya anda bayangkan 2/3 isi ayat Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, 2/3-nya berisi sejarah. Ayat hukum hanya 7% saudara.
ayat hukum yang berbicara tentang hukum-hukum syariat yang memerintahkan baik dalam tataran ibadat, muamalat, jinayat, munakahat, dan kisah saudara, itu semua hanya mengambil porsi 7%. 2/3 itu berisi ayat-ayat sejarah para anbiya, sejarah nabi-nabi. Artinya apa? Kalau Al-Quran saja menggunakan metode menceritakan sejarah, begitu besar dan begitu banyak pengaruhnya sejarah di dalam benak manusia, saudara. Artinya nggak heran kenapa Imam Haddad mengatakan isti'anah kedua, yaitu dengan menceritakan tafakur bisyaris salafis saleh untuk melindungi diri dari rusaknya zaman. Sehingga kita punya pattern, saudara, kita punya patok. Ini nggak dilakukan oleh ulama salaf, oh ini nggak sesuai dengan ajaran salaf, ya kita tidak perlu terlalu berlebihan seperti saudara-saudara kita yang menamakan diri mereka salafi, saudara. Ahlus sunnah wal jamaah dengan rangkaian metodologi dalam pengambilan penggalian hukum itu sudah sangat apik di tengah-tengah umat. Tapi jangan lupakan sejarah para salafun saleh untuk menjadi acuan bagi kita. Bagaimana mereka menghidupkan malam-malam mereka, mereka mendidik putra-putri mereka untuk menjadi generasi yang terbaik. Maka mudah-mudahan dengan perayaan haul seperti ini semakin menguatkan diri kita, mengaitkan diri kita kepada para salafun saleh untuk melahirkan generasi yang terbaik, insya Allah. Yang terakhir, saudara, kata Imam Haddad, apa isti'anah yang ketiga? Yang ketiga mengatakan isti'arul syu'uril maut kullahin, merasakan akan didatangi kematian setiap saat. Yang dagang lagi dagang, ingat kalau kematian bisa datang kapanpun, sehingga dia dagangnya jujur, saudara. Petani yang bertani, dia tetap ingat mati setiap saat. Dia nggak tinggalkan sholatnya, dia nggak tunda-tunda sholatnya karena urusan pertaniannya, sudah. Yang kerja di pabrik, yang kerja di berbagai tempat, dia selalu ingat kematian, bahwa kematian bisa datang kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Mati nggak kenal cuman orang tua, saudara. Jangankan orang yang sudah tua renta, bayi yang masih belia, anak-anak semua bisa mati, betul? Saya mau tanya, bayi ada nggak yang mati? Anak kecil ada tidak yang mati? Remaja ada tidak yang mati? Orang tua ada tidak yang mati? Kakek-kakek ada tidak yang mati? Mati nggak ada ceritanya, hanya yang tua renta saja yang mati, sudah. Enggak. Artinya apa? Kata Imam Haddad, syu'urul maut kullahin, merasakan, mendalami kematian setiap saat, itu menjadi isti'anah yang ketiga untuk melindungi diri dari rusaknya zaman. 3 kunci selamat dari rusaknya zaman. Pertama, tadabbur bi tilawatil Quran, menelaah bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah dalam rangka untuk tafakkur bisyari salafis soleh, menelaah sejarah orang-orang soleh. Yang terakhir adalah syu'ur maut kullahin, merasakan kematian setiap saat. Alhamdulillah. Artinya apa, saudara? Pulang dari tempat ini, yuk mari sama-sama kita perbaiki lagi agama kita. Di sini saya yakin di Banten itu, saudara, kecintaan dengan ilmu, kecintaan dengan pondok pesantren, kecintaan dengan majelis taklim luar biasa. Begitu luar biasa, saudara. Tidak diragukan lagi soal pendidikan agamanya. Tinggal bagaimana mengaplikatifkan itu menjadi satu habit, kebiasaan, pola hidup yang terus-menerus ditransformasikan kepada generasi demi generasi untuk semakin baik keadaannya dan semakin baik daripada khalafnya, yaitu para penggantinya, insya Allah. Dan Banten ini selain soal keagamaannya yang kuat, saudara, tapi Banten ini juga merupakan sosok yang karakternya melekat bagi orang-orang Banten, adalah tidak pernah diam terhadap kezaliman. Betul? Betul? Banten ini terkenal, saudara, bahkan dulu di masa-masa jayanya, saudara, ketika terjadi penjajahan Belanda, Banten
termasuk kekuatan yang tidak mudah untuk dilumpuhkan, saudara. Banten mampu melakukan perlawanan, bukan cuma sekedar perlawanan fisik, tapi Banten juga melakukan perlawanan politik, mampu untuk melakukan perlawanan dalam konteks ekonomi, dan itu tercatat, saudara, dalam sejarah, di mana zaman Sri Agung Tirtayasa, saudara, saat itu tercatat bagaimana kemampuan Banten untuk mempertahankan diri, membawa kelompok daripada melakukan perlawanan yang luar biasa. Dan saya yakin itu masih terus turun-temurun, masih ada anak cucu yang terus mengalir darahnya di tengah-tengah masyarakat Banten, saudara. Dan saat ini bagaimana negeri kita saat ini sedang dalam satu keadaan yang cukup mengerikan, yang sangat-sangat memiriskan, saudara. Apa yang saat ini terjadi, saudara? Saat ini kita kenal yang namanya perang asimetrik. Apa itu perang asimetrik, saudara? Perang asimetrik itu bukan perang dengan pertempuran senjata. Saat ini perang itu bukan hanya dengan senjata, bertempur dengan senjata, tank bertempur dengan tank. Tapi saat ini, saudara, di negeri kita, bahkan di belahan dunia manapun, saat ini ada yang namanya perang asimetrik. Apa itu perang asimetrik, saudara? Yaitu dengan menggelontorkan pinjaman lunak untuk negara-negara berkembang saat tidak mampu melakukan pelunasan pada tempo dan waktu yang ditentukan, maka saat itu negara tersebut diambil alih kekuasaannya oleh pemberi hutang. Dan saat ini Indonesia saat ini juga sudah begitu besar lilitan hutangnya, saudara. Bagaimana kita melihat negeri-negeri seperti Laos, dia berhutang sekitar puluhan tahun, saudara. Apa yang terjadi? Dia pilot, nggak mampu membayar. Akhirnya beberapa pelabuhan dikuasai oleh negeri Cina, saudara. Begitu juga seperti negara seperti Angola, sama digelontori dengan pinjaman lunak yang luar biasa besar oleh negeri Cina. Lagi-lagi Angola gagal untuk membayar daripada hutang, akhirnya negaranya dikuasai. Dan yang miris menyedihkan, saudara, beredar video-video di tengah-tengah masyarakat sekitar 4-5 tahun yang lalu, saudara. Di sebuah video ada seorang sekelompok jamaah sholat, saudara. Ternyata diindikasi itu sholat Jumat. Ternyata tentara Cina menembaki orang yang sholat berjamaah di masjid tadi, saudara, dan mengusir mereka. Padahal mereka pemilik negeri, padahal mereka adalah anak pribumi daripada negeri tersebut. Tapi karena negaranya tidak mampu untuk membayar hutang, akhirnya angkatan darat Cina masuk ke negeri Angola. Dia tembaki jemaah yang sedang sholat Jumat, sedang menjalankan kewajibannya. Padahal dia sholat udah gak di dalam masjid, saudara. Dia sholat di luar masjid karena larangan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena tidak lagi memiliki kedaulatan di negerinya, maka yang mereka hanya bisa rasakan adalah kesedihan dan ratapan, saudara. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, terkhusus wilayah Banten. Saat ini saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena daripada penggusuran dengan PSN PIK 2, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita kritisi. Pertama, kita tidak pernah merasa tidak menerima daripada investasi-investasi yang ada di negeri kita, selama investasi tersebut untuk kepentingan rakyat, bukan untuk oligarki. Betul? Betul? Kalau investasinya untuk kepentingan rakyat, untuk keuntungan rakyat, ya para pengembang boleh dia mengambil untung, saudara. Tapi jangan lupa, kepentingan rakyat mesti dikedepankan. Kalau rakyat sudah nggak mau, kalau rakyat nggak mau digusur, jangan dipaksa-paksa dengan PSN. Betul? Betul? Nggak boleh, saudara. Masyarakat itu punya hak. Masyarakat itu punya hak menerima, punya hak nolak. Mereka punya hak untuk menerima atau menolak, saudara. Dan ini yang ingin kita kritisi.
Hei para pengembang, hei para oligarki, kurang kaya apa Anda? Janganlah Anda siksa rakyat Indonesia. Janganlah Anda sengsarakan rakyat. Hei para pemimpin, di mana kalian ketika pemilu? Kalian mengemis suara rakyat, tapi saat rakyat ditindas, kalian tidak bertindak. Betul? Saudara, kita ingin minta kemana para pejabat, kemana para pimpinan partai, kemana mereka? Apakah oligarki yang berada di bawah investasi di PIK 2, mereka yang membiayai partai Anda, mereka yang membiayai Anda sehingga Anda diam 1000 bahasa? Bahkan yang menyedihkan apa saudara? Di PIK 2 ini saudara, maupun di PIK 1 saudara, itu nuansanya bukan lagi nuansa Indonesia saudara. Orang yang masuk ke dalam bukan berasa di Indonesia, tapi berasa kayak di Cina. Bahkan di PIK 2 dia pakai patung naga segede-gedenya saudara. Dia katakan patung naga dengan warna merah itu membawa hoki dan keberuntungan. Saudara, saya mau tanya, emang naga itu budaya orang Banten? Saya mau tanya, emang ada orang Banten budayanya ada naga? Emang ada orang Banten piara naga di depan rumah? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Berarti saya mau tanya, naga budaya Banten atau bukan? Budaya Banten atau bukan? Saya mau tanya, orang Banten kira-kira tersinggung tidak dengan patung naga? Marah atau tidak? Rela atau tidak? Saudara, kalau mau beruntung, ini beruntung buat siapa? Beruntung buat pengembang, beruntung buat oligarki. Kalau Anda mau buat satu monumen, buat kayak Golok. Saya mau tanya, Golok budayanya orang Banten bukan? Budaya orang Banten bukan? Orang Banten pasang patung Golok, bagus tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya, kalau pakai patung Golok orang Banten seneng nggak? Tersinggung atau tidak? Enggak, sudah. Ini naga segede-gede alaihim, gede bener tuh naga saudara, bahkan dikatakan diimpor dari Cina. Saya mau tanya, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Saudara, kalau mau investasi jaga dong perasaan masyarakat Indonesia. Bahkan di PIK 1 nggak ada masjid saudara, dikritik. Gara-gara itu akhirnya katanya di PIK 2 mau dibangun, sudah peletakan batu pertama saudara. Artinya apa? Ini apa? Kenapa investasi itu kok menyakiti rakyat? Kok investasi itu sampai di wilayah Engklek kalau tidak salah sempat dimatiin saudara listrik gara-gara masyarakat nggak mau nerima relokasi saudara. Rakyat dipaksa listrik sampai dicabut. Kurang ajar. Kalau rakyat tidak mau, jangan dipaksa. Jangan bawa-bawa label PSN untuk memeras rakyat, betul? Rakyat nggak mau dipucuk saudara. Kalau memang perlu, jangan sampai mematikan listrik. Saya mau tanya, matiin listrik satu kampung, saya mau tanya, itu zalim atau tidak? Kejam atau tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar saudara. Makanya saudara, kita harus sama-sama bersatu. Kita bela hak rakyat, kita bantu rakyat yang terzolimi. Jangan sampai rakyat dengan mudah haknya diperas. Mereka didolimi, mereka disakiti, mereka menjadi para pribumi yang terjajah di bumi sendiri, betul? Maka saya mau tanya umat Islam, siap bersatu, siap bela rakyat, siap bantu rakyat Banten, takbir. Maka saya mau tanya, kalau besok kita undang buat acara istighosah kubro besar-besaran di Banten, kira-kira siap hadir tidak? Siap kumpul tidak? Siap kumpul tidak? Takbir. Kita pengen istighosah biar setan-setan oligarki pada kabur. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Mudah-mudahan para pejabat diberikan amanat. Amin. Mudah-mudahan para pejabat yang mendapatkan amanat dari rakyat mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Yang mereka yang punya niat baik untuk rakyat mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Tapi mereka-mereka yang punya niat busuk, yang ingin menyengsarakan rakyat, yang ingin mengambil kepentingan pribadi dari hak-hak rakyat, mudah-mudahan Allah berikan daripada teguran taufik dan hidayahnya.
Kalau juga nggak tercatat mendapatkan taufik hidayah, mudah-mudahan buru-buru mati. Mudah-mudahan Allah hancurin, Allah binasakan. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya saudara, sebagai penutup saya hanya ingin mengingatkan, dulu masyarakat Palestina saudara, saat pasca terjadinya perjanjian Balfour, saat itu Palestina mereka menguasai negeri, nggak ada yang namanya negara Israel, nggak ada saudara. Ketika orang-orang Yahudi dibantai di negeri-negeri Eropa, saat itu terjadi persengkongkolan antara Perserikatan Bangsat-Bangsat dengan Inggris, dengan merekomendasikan untuk mengumpulkan Yahudi-Yahudi yang sempat diperangi di berbagai wilayah Eropa untuk ditransmigrasikan ke negara bernama Palestina. Dan saat itu saudara, masyarakat Palestina dengan rahibus sadar, dengan dada yang lebar, menyambut kedatangan imigran Yahudi dari negeri-negeri Eropa pada saat itu. Bahkan saat itu Ariel Sharon yang dulu adalah Perdana Menteri Israel, dulu masih pakai surat izin tasrih saudara, yang diberikan oleh pemerintah Palestina pada saat itu. Kemudian eksodus besar-besaran, sampai kemudian terjadi deklarasi negara yang bernama negara Israel. Dan saat itu mulailah ekspansi besar-besaran. Tapi sayang, sungguh disayang, saat itu memang para masyarakat Palestina merasa mereka datang bukan ancaman. Saat itu Hamas yang didirikan tahun 1987 dengan fasoil jihad yang banyak saat itu sudah. Saat itu memandang bahwa para imigran asing ini saudara, mereka datang hanya sekedar sebagai penumpang saja. Mereka datang hanya untuk menumpang di Palestina. Tapi ternyata pasca deklarasi mulai terjadi pemberontakan demi pemberontakan sampai hari ini. Dan salah satu karya terbesar daripada gerakan Harakatul Muqawamatul Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin, seorang ulama yang lumpuh tangan dan kakinya saudara. Beliau lulusan daripada Jami' Al-Azhar Syarif di negeri Kairo. Walaupun beliau lumpuh tangan dan kaki, tapi lisannya, hatinya, akalnya yang selalu murtabit billah, yang selalu tergabung dengan Allah Subhanahu wa taala, mampu membangun gerakan luar biasa. Gerakan yang dibangun tahun 1987 dengan mengkaderisasi para pemuda dan mengedukasi rakyat untuk waspada dan hati-hati dengan Yahudi, yang mana Yahudi ini bukan lagi sesama umat mereka khianati, para anbiya mereka bunuh, para nabi mereka lawan, Allah pun mereka khianati. Sehingga pendidikan edukasi terus dilakukan saudara, dari gerakan pendidikan sampai kemudian terjadi gerakan perlawanan militer besar-besaran. Dan puncak-puncaknya kemarin 7 Oktober tahun 2023 yang lalu, satu gerakan yang dinamakan Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa, betul-betul ismu kal musamma, nama seperti yang dinamakan badai untuk gerakan Israel saudara. Anda bayangkan, saya mendapatkan informasi ini dari beberapa sumber yang kapabel. Mereka adalah orang-orang yang tergabung, yang punya hubungan erat. Dia katakan 7 Oktober itu serangan yang digelontorkan pada pagi hari ba'da sholat subuh, sebelum terbitnya matahari. Saat itu Israel sedang pesta saudara. Mereka ada pesta sampai mabuk sampai pagi. Saat itu diproyeksikan 3 hari. Wilayah Palestina itu saat ini ada 2. Ada yang namanya Gaza, ada namanya Difa Al-Gharbiyah atau dikenal tepi barat. Masjid Al-Aqsa itu ada di Difa Al-Gharbiyah di tepi barat. Di tepi barat ini hampir 80% sudah dikuasai Israel sudah. 20%-nya saja yang disebut Masjid Al-Aqsa itu bukan ada di Gaza, tapi ada di tepi barat. Adapun Gaza yang ada di pesisir, di sebelahnya ada satu wilayah namanya Gulaf Gaza.
Gulaf Gaza ini semula adalah wilayah Palestina, tapi diakuisisi oleh Israel dan dibangun satu wilayah persis seperti Gaza. Dia bangun bangunannya, jalannya, dia petakan Gaza persis, makanya dinamakan Gulaf Gaza, cover seperti Gaza. Dan diletakkanlah di wilayah Gulaf Gaza ini para jenderal-jenderal bintang tertinggi, memiliki sistem pertahanan keamanan terkuat yang katanya diklaim terkuat satu dunia, saudara. Nggak ada sistem pertahanan sehebat yang dibangun di Gulaf Gaza, saudara. Tapi dengan kekuasaan Allah, dengan kehebatan pimpinan yang saat itu dipimpin jenderalnya oleh Muhammad Deif yang sudah syahid, yang otak serangan dipimpin oleh Syekh Yahya Sinwar, berkolaborasi dengan pimpinan tertinggi yaitu Ismail Haniyah, yang ini merupakan generasi yang dididik langsung oleh Syekh Ahmad Yasin semenjak mereka masih umur belia, saudara. Sejak mereka umur belasan dan 20-an tahun dididik dengan Al-Quran, dididik dengan pendidikan yang luar biasa, sehingga mereka mampu untuk menjadi generasi para pemimpin yang melakukan serangan luar biasa. Serangan direncanakan 3 hari 3 malam, saudara. Menyiapkan 1.200 pasukan, melakukan serangan darat, laut hingga udara. Tapi subhanallah, dengan kekuasaan Allah, dengan kemurnian dan keikhlasan mereka, hanya dalam waktu 1 kali 24 jam mereka mampu melumpuhkan Gulaf Gaza. Mereka sandra para jenderal-jenderal, saudara. Mereka tangkapi jenderal-jenderal. Mereka jadikan, saudara, orang-orang Israel sebagai tawanan perang untuk bergening melakukan dialog dengan Israel. Dan ternyata strategi ini berhasil, saudara. Pertahanan militer yang katanya terbaik berhasil diporak-pondakan oleh 1.200 pasukan yang luar biasanya. Dalam serangan tersebut tidak ada yang wafat ketika melakukan serangan 7 Oktober, saudara. Ada yang mengatakan hanya 1 sampai 2 orang saja. Tapi saat itu para tentara ada yang dibunuh, tapi sebagian besar ditangkap. Itulah yang menjadi bergening untuk melakukan daripada tawar-menawar. Dan saat ini sudah terjadi 2 kali gencatan senjata. Gencatan senjata yang pertama, Anda bayangkan, yang mereka tangkap itu ada tentara, ada warga sipil. Warga sipil, 1 kepala warga sipil Israel ditukar dengan 5 sampai 10 warga sipil orang Palestina. Dan itu menjadi syarat, saudara. Yang menentukan syaratnya adalah Hamas. Hamas yang tentukan. Perbandingan untuk membebaskan tawanan, kami yang tentukan. Titik penyerahan, kami yang tentukan. Di mana yang penyerahannya, kami yang tentukan. Artinya apa? Saya mau tanya, kalau yang menentukan Hamas, berarti kira-kira dalam perang militer, saya bicara militer bukan sipil, berarti yang nentuin diskusi, yang nentuin perundingan, kira-kira itu yang nentuin yang menang apa yang kalah? Kalau yang memberikan, mengatur perundingan, memberikan syarat-syarat dalam perundingan, terus diikuti oleh negara yang satu, berarti yang ngatur perundingan kira-kira itu kekuatan yang menang apa yang kalah? Kekuatan yang menang apa yang kalah? Yang menang, saudara. Maka kalau bicara pertempuran, itu yang menang adalah Hamas. Mereka nggak bisa, saudara, untuk melumpuhkan. Makanya sekarang syarat yang mereka lakukan untuk meminta berhentinya gencatan senjata, mereka minta apa? Untuk melucuti persenjataan Hamas. Tapi subhanallah, mereka mampu memproduksi, saudara. Mereka mampu produksi senjata. Mereka mampu produksi peluru. Mereka mampu memproduksi rudal-rudal dengan jangkauan sampai 150 km. Padahal mereka dibatasi. Mereka diblokade. Dan ini menjadi satu prestasi besar. Dari sini saya hanya ingin mengingatkan, wahai rakyat Indonesia, janganlah Anda acuh tak acuh dengan investasi asing. Janganlah Anda acuh tak acuh dengan banyaknya pekerja asing yang datang ke negeri ini. Hari ini, alhamdulillah,
kedaulatan masih di tangan kita, saudara. Tapi kalau kitanya lemah dalam ekonomi, lemah dalam politik, lemah dalam keilmuan, terkhusus lemah dalam agama, maka hati-hati, saudara. Apa yang terjadi di Palestina bisa terjadi di kita punya negeri. Maka saya mau tanya, mau tidak Indonesia dijajah? Jawab ya Pak, mau tidak Indonesia dijajah? Siap jaga Indonesia? Siap lindungi Indonesia? Siap lawan para penjajah? Takbir! Takbir! Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga negeri Indonesia. Mudah-mudahan Allah lindungi Indonesia agar tetap menjadi negara yang berdaulat, negara yang berkah dari dunia hingga akhirat, dan mudah-mudahan rakyatnya diberikan keberkahan, hidup makmur, berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah guru kita, tamu kita Al-Habib Umar bin Salim Al-Haddad dari Pasuruan sudah hadir. Para jamaah terus duduk ikuti acara sampai akhir, dan mudah-mudahan semua nih hadir di sini nih, yang kumpul di sini, mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang sakit disembuhkan, yang punya kesulitan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, seharusnya yang duduk di tempat ini adalah guru kita bersama Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Beliau sudah bertemu dengan Kiai Ukon dan sudah disetujui. Beliau sudah mencatatkan dalam agendanya dan beliau sudah berazam kuat untuk hadir. Tapi ternyata tadi ba'dal maghrib kondisi fisik beliau yang saat ini memang fluktuatif. Kadang sehat, kemudian tahu-tahu drop. Karena sehari ini beliau ada beberapa pertemuan sehingga membuat beliau keletihan. Karena itulah kemudian beliau mengutus Al-Fakir untuk datang ke tempat ini sebagai penggantinya. Dan beliau mengirimkan salam terkhusus bagi Kiai Ukon dan begitu juga kepada para keluarga besar daripada Sahibul Haul dan kepada para kiai, para habaib, para ajangan yang beliau mohon maaf karena tidak bisa berkesempatan hadir. Sekaligus beliau minta ridha kepada seluruh para hadirin wal hadirat karena ketidakhadirannya. Kira-kira diredoin atau tidak nih? Dimaafin apa enggak nih? Kita doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Mudah-mudahan tahun depan bisa datang kemari. Mudah-mudahan bisa hadir dalam perayaan haul ini. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan buat imam besar. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan beliau. Allah panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Begitu juga nih yang orang-orang tua kita, guru-guru kita semua, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah jaga ala hadihnya wa kulinatun salihah wa ala man wa salafun salih bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.